Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Peserta didik baru Manu Satu Limpung yang kami banggakan. Dalam Matsama virtual kali ini kami akan menyampaikan materi yaitu tentang kekurikuluman. Apa saja isinya? Yang pertama adalah sekilas tentang Manu Limpung. Kemudian nanti program-program studi yang kami sediakan. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran yang akan peserta didik pelajari di Manu Satu Limpung. Kemudian ada istilah-istilah. Kemudian kami lanjutkan dengan kriteria kenaikan kelas. Dan nanti ada sedikit penyampaian tentang life skill atau kecakapan hidup yang akan peserta didik tempuh di Manu Satu Limpung. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita menuju topik utama. Disimak baik-baik ya, supaya Anda benar-benar paham. Baiklah, peserta didik sekalian. Jadi ini kita sedang mengikuti Matsama Virtual Manu Satu Limpung untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita menuju halaman selanjutnya. Ini nama saya, kemudian alamat saya, ini orang benaran saja, Babadan, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan saya mempunyai sebuah semboyan, yaitu never stop learning, alias kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Baiklah. Jadi ini sekilas Manu Satu Limpung adalah madrasah yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kemudian afiliasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita ini ikutnya adalah Kementerian Agama gitu ya. Selanjutnya Manu Satu Limpung ini memiliki moto madrasah berbasis keilmuan dan skill. Jadi selain kemampuan akademik, kita juga ada kemampuan kecakapan yang lain. Baiklah, program studi yang kami tawarkan yang kami selenggarakan yaitu program studi MIPA, singkatan dari Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian IPS, singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian ada BB, singkatan dari Bahasa dan Budaya. Selanjutnya tentang mata pelajaran yang akan dipelajari. Jadi ada mapel umum. Mapel umum, jadi semua program studi dari MIPA, IPS, BB yang akan menempuh mapel-mapel ini. Al-Quran Hadis, kemudian Akidah Akhlak, Fikih, SKI, atau Sejarah Kebudayaan Islam, kemudian ada Pendidikan Kewarganegaraan, biasa disingkat PKN, kemudian ada Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika yang sifatnya wajib, kemudian Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjas Orkes atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kemudian ada Prakarya dan Kewirausahaan, ada Bahasa Jawa, dan Kenahdlatul Ulamaan atau disingkat KNU-an. Selanjutnya untuk mapel khusus bagi program studi yang pertama dari MIPA, ini ada matematika, kemudian biologi,
fisika, dan kimia. Selanjutnya untuk program IPS, ada mapel khusus yang pertama geografi, kemudian sejarah peminatan, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian bagi program BB atau bahasa dan budaya, ada satu yaitu bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bahasa dan sastra Inggris, Arabiah Ma'asyarah, kemudian antropologi. Jadi inilah ada mapel umum, kemudian ini mapel khususnya, ini IPS seperti ini, BB seperti ini. Harap semuanya nanti bisa diikuti dengan seksama, dengan baik. Kemudian ada istilah-istilah. Jadi nanti ya supaya Anda tidak bingung ya. Ada KBM alias ketuntasan belajar minimal, ini nanti bentuknya angka. Adalah angka minimal yang harus Anda capai supaya nanti bisa berlanjut. Ya, minimal yang harus dicapai untuk peserta didik. Kemudian PHB, penilaian harian bersama, ini dilaksanakan pada pertengahan semester gasal dan genap. Ini dulu namanya mid semester ya. Sampai sekarang pun masih banyak sih yang menyebut mid semester. Kemudian PAS, ini penilaian akhir semester. Kalau dulu dinamakan semesteran, ya, dilaksanakan pada akhir semester gasal. Dan kemudian ada penilaian akhir tahun. Ini dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran. Jadi di semester genap ya, di semester 2 sekaligus sebagai ujian kenaikan kelas. Dan di sini ada lintas minat adalah mata pelajaran lintas program studi, misalnya program studi apa nanti mempelajari ekonomi, kemudian program studi IP mempelajari atau matematika dan sebagainya. Kemudian ini kriteria kenaikan kelas, ini harap untuk benar-benar dipahami. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Yang perlu diperhatikan, pada saat ini pembelajaran untuk tatap muka ini masih sangat sulit untuk dilaksanakan. Jadi pembelajarannya akan lebih banyak menggunakan mode online alias daring dalam jaringan seperti itu ya. Maka pastikan bahwa handphone Anda ini terinstall aplikasi Google Classroom. Nanti bisa tanya-tanya sama teman kalau tidak tahu ya. Kemudian mengikuti penilaian harian. Ini ulangan. Kemudian mengikuti penilaian harian bersama tadi sudah. Kemudian tugas-tugas dari guru itu dikerjakan. Dikerjakan. Kalau Anda merasa tugasnya itu kurang, maka tanya sama gurunya atau tanya sama teman. Kemudian bersikap baik. Tahulah ya bersikap baik. Kemudian mengikuti PAS dan PAT. Nah itu. Tidak terlibat tindak kriminal atau tindakan pelanggaran hukum lainnya. Ini penting nih. Ya, baiklah, kita lanjutkan pada hal-hal yang khusus di mana satu limbung, yaitu adalah life skill atau kecakapan hidup. Jadi sesuai dengan moto kami tadi, berbasis keilmuan dan skill. Di sini skill juga kami sangat tekankan. Ini dilaksanakan di kelas 11, jadi tidak di kelas 10 ya, adik-adik ya. Di kelas 11, di bulan September mulainya. Jadi ada tata boga, tata busana, tata rias, dan setir mobil. Dan ada juga komputer. Diikuti saja semuanya. Adik-adik ini nanti melihat atau mengukur diri adik-adik dan passion. Passion itu adalah yang paling disukai. Ikut yang mana? Supaya nanti setelah lulus dari Manu, itu adik-adik yang tidak melanjutkan kuliah sudah punya sangu untuk menghadapi kehidupan nyata. Ya, jadi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar Manu 01 Limpung.
madrasah hebat bermartabat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.